Beberapa investor domestik sudah memulai pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Namun, belum ada satupun investor mancanegara yang berinvestasi di IKN. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pihaknya mengerem investasi asing masuk ke IKN. Lantaran memberi prioritas utama kepada investor domestik untuk menjadi yang terdepan dalam investasi di Ibu Kota Nusantara. Terbaru, para investor dari Korea Selatan disebut masih wait and see, alias menunggu dan mengamati untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara. Salah satu faktornya adalah masih menanti dinamika pemilihan umum tahun depan. Konsistensi kebijakan menurut Lee, kesempatan kerja sama investasi untuk IKN antara Indonesia dan Korea Selatan sangatlah luas. Apalagi, tambah dia, Korea memiliki pengalaman dalam membangun kota cerdas atau smart city, seperti yang dicanangkan pemerintah terhadap IKN. Namun, sebagai kepala dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadinya Korea, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal investasi secara umum. Apalagi, sering terjadi adanya perubahan prioritas kebijakan setiap perubahan kepemimpinan dan tahun depan merupakan momen penting karena adanya pemilu. Presiden, bos Hyundai itu memberikan contoh ketika dirinya masih bekerja di Samsung Electronics, di mana ada kebijakan tingkat kandungan dalam negeri, TDKN, tertentu sehingga Samsung membuat pabrik di Indonesia. Namun, kebijakan kemudian berubah sehingga perusahaan lain boleh hanya memiliki pusat riset dan pengembangan, Research and Development (RD). Kekhawatiran lainnya adalah mengenai relaksasi bebas pajak masuk kendaraan listrik completely built up, CBU, yang diduga menguntungkan investor lain. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, BKPM, Nurul Ikhwan menilai isu-isu yang digelontorkan politisi memang bisa berubah dan merupakan dinamika politik. Namun, ia meyakini, seluruh pihak memahami apa yang harus didukung. Nurul mencontohkan komitmen pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang menimbulkan pro dan kontra pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seiring berjalannya waktu, kebijakan terkait pembangunan di luar Jawa tetap dijalankan sesuai jalurnya dan menghadirkan banyak investasi di luar Pulau Jawa. Ia memastikan bahwa kebijakan investasi tidak hanya akan memberatkan pihak tertentu. Lebih jauh, Nurul menyebutkan bahwa Korea Selatan adalah rekanan yang cukup responsif untuk membahas perihal kerja sama investasi. Salah satunya adalah karena Korea memandang Indonesia sebagai rekan yang dapat diandalkan untuk mendukung kebutuhan global, termasuk energi terbarukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.